学生们早安，今天你们好吗？Hari ini hari Jumat, Singciu, tanggal 12 Maret 2021. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran tematik ya. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih semangat ya dalam pembelajaran video edukasi kita kali ini. Nah, kita masuk dalam pembelajaran tematik. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Dan kita masuk dalam pembelajaran 1 sampai 2. Sebelum masuk dalam pendalaman materi, Lose jelaskan tujuan pembelajaran 1 sampai 2. 1. Muatan bahasa Indonesia. Siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. 2. Muatan IPA. Siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. 3. Muatan SBDP. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Nah, kita masuk ya dalam pembelajaran 1, halaman 3, buku Bupena 5D. Pada pembelajaran 1, kita masuk dalam muatan bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materinya adalah mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Anak-anak masih ingat apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Dan salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Kalian garis bawahi ya materi ini yang ada dalam buku Bupena 5D halaman 3. Baiklah, kita masuk dalam Ayo Berlatih halaman 3 ya. Nah, di sini ada sebuah teks Lause akan bacakan. Kalian simak ya dengan saksama. Manfaat air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, air dapat dimanfaatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Manfaat air secara tidak langsung dapat kamu jumpai pada PLTA. Aliran air dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Misalnya, PLTA Jatiluhur. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memanfaatkan air. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, mendinginkan, dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Sementara itu, bagi tanaman, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan air. Air yang bersih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jika kebersihan air terjaga, maka manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Pertanyaannya adalah A. Mengapa air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup?
Karena semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. B. Pembangkit apakah yang membutuhkan air sebagai energinya? Pembangkit listrik tenaga air. C. Apa manfaat air bagi manusia? Air dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan masih banyak lagi. D. Apa manfaat air bagi hewan dan tumbuhan? Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, mendinginkan, dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Sementara itu bagi tanaman, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. E. Jelaskan perbedaan antara pemanfaatan air secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan air secara langsung, yaitu pemanfaatan air yang dapat digunakan secara langsung, misal minum, mandi, dan lain-lain. Pemanfaatan air secara tidak langsung yaitu pemanfaatan air yang digunakan melalui media perantara, misal aliran air yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Bagian F, bagaimana ciri air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup? Jawabannya adalah air yang bersih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Nah, kemudian soal nomor 2, tuliskan informasi-informasi penting dalam teks di atas ke dalam peta pikiran berikut. Oke, di buku pena kalian di halaman 4 itu ada sebuah bagan. Ya, sudah dibantu dengan judul dan kalimat-kalimat pendukungnya. Pertanyaan ya, yang berupa pertanyaan-pertanyaan pendukungnya. Nah, di sini mari kita bahas bersama-sama. Judulnya adalah Ekspedisi NKRI Bangun Pipa Air untuk Masyarakat Sorong Selatan. Nah, pertanyaannya, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan manusia untuk minum? Nah, di sini ada pertanyaannya. Kalian jawab air. Nah, di sini dibantu lagi dengan pertanyaan. Di mana ya? Di manakah letak PLTA Jatiluhur? Purwakarta, Jawa Barat. Apalagi? Kemudian yang ketiga, bagaimana ciri-ciri air bersih? Nah, di sini tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menjaga kebersihan air? Karena air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah ini, ayo berlatihnya kalian kerjakan di buku tulis ya. Soal-soalnya tidak perlu ditulis, jawabannya saja. Untuk peta pikiran, gunakanlah penggaris biar rapi ya. Baik, kita masuk dalam pembelajaran 1 halaman 4 muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materinya adalah pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air ya. Karena bumi satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Ya, karena itu air selalu tersedia di bumi. Nah, apa itu siklus air? Apa yang dimaksud dengan siklus air? Ya, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Kemudian,
Tahapan siklus air bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Nah, ini digarisbawahi ya yang ada di buku Bupena 5D kalian. Nah, di sini ada gambar tumbuhan ya. Nah, air hujan yang meresap ke dalam tanah ya akan disimpan sebagai cadangan air bagi tumbuhan ya, bagi makhluk hidup. Gambar kedua, ini ada aliran sungai ya, aliran sungai. Tuh, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Kemudian, gambar selanjutnya, nah ini hutan ya, gambar hutan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Ini juga kegunaan manfaat ya, kegunaan air bagi tumbuhan ya. Dan gambar yang terakhir, air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Ayo berlatih halaman 5 sampai 6 ya. 1. Perhatikan gambar-gambar berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, ini gambar pertama ada arung jeram. Gambar kedua ada waduk atau bendungan. Gambar ketiga mencuci piring, kegiatan mencuci piring. Gambar keempat itu hewan, ya, seekor hewan yang sedang minum. Kemudian yang kelima adalah kapal, ya, kapal barang. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Tuliskan manfaat air berdasarkan gambar-gambar tersebut. Nah, gambar A, arung jeram tadi ya, untuk aktivitas pariwisata. Yang gambar B, sebagai sumber irigasi, yang tadi gambar waduk atau bendungan ya, sebagai sumber irigasi di mana air akan disediakan oleh waduk untuk membantu kebutuhan pertanian. Gambar C, untuk mencuci piring agar bersih. Gambar D sebagai sumber minum untuk makhluk hidup. Dan gambar E sebagai sarana perjalanan transportasi, ya, khususnya transportasi laut ya. Kemudian yang B, pertanyaannya apa akibatnya jika tidak ada air di lingkungan tersebut? Kelangsungan hidup makhluk hidup akan terganggu. Jelas sekali ya, akan terganggu. Nah, di sini nomor 2, tuliskan manfaat air yang ditemukan di tempat-tempat berikut. Ada 4 lokasi ya, tanah, sumur, laut, sungai. Nah, yang ditanya manfaatnya. Nah, di sini kita bahas ya, untuk tanah manfaatnya apa? Membantu tumbuhan untuk berfotosintesis, disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Nah, tempat sumur, di sumur ya, manfaatnya apa? Memberi cadangan air tanah yang cukup. Kemudian menekan laju erosi dalam jangka waktu lama. Tempat laut, manfaatnya sebagai sarana perjalanan transportasi. Kemudian sebagai sumber mineral dan pertambangan. Kemudian keempat, tempat sungai, di sungai ya. Manfaatnya adalah sebagai objek pariwisata, arung jeram tadi ya. Kemudian sebagai pembangkit listrik tenaga air. Silakan tulis latihan-latihan ini ya di buku tulis kalian. Jangan lupa judul dan tanggal ya. Oke, kita masuk. Oh ya, ada pertanyaan ketiga ya. Buatlah peta pikiran tentang pentingnya air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ini peta pikirannya ya. Manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu jawabannya diambil tadi yang ada di teks. Manfaat air bagi manusia, untuk makan dan minum, mencuci piring dan mencuci baju, sebagai jalur transportasi. Untuk hewan, untuk makan dan minum, untuk habitat hewan air, untuk menjaga suhu tubuh ketika udara panas. Dan tumbuhan untuk proses fotosintesis ya,
sebagai sumber kehidupan juga bagi tumbuhan, pengangkut zat hara, dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan. Oke, kita masuk ya dalam pembelajaran kedua ya, halaman 6 sampai 7. Buku Bupena 5D, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Pendalaman materinya adalah menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Nah, di tema 8 ini kita ketemu lagi ya. Materi tentang tangga nada diatonis ya, tangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Ya, nih ya, tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada, yang susunan nada-nadanya berjarak. Intervalnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini mayor ya. Tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira, bersemangat, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Oke, garis bawahi ya. Materi ini yang ada di buku Bupena. Nah, ini ada tangga nada C mayor ya. Intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural. Natural ya, apa yang dimaksud dengan tangga nada natural? Tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Tangga nada C mayor atau kunci C sama dengan Do. Tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, C. Diawali dan diakhiri dengan nada Do. Kemudian tangga nada G mayor. Tangga nada G mayor atau kunci G sama dengan Do, tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, fis, G. Nada F, kenapa itu ada fis? Nada F menjadi fis, yang artinya dinaikkan setengah nada. Ya, yang dinaikkan setengah nada. Kenapa harus dinaikkan setengah nada? Karena tangga nada mayor, ya, tangga nada mayor intervalnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jadi, untuk tangga nada G mayor, pada nada F dinaikkan setengah nada menjadi fis. Ya, nada F perlu dinaikkan karena jarak E ke F hanya berjarak setengah. Ya, jaraknya hanya jarak setengah. Yang seharusnya dalam susunan tangga nada mayor berjarak 1. Kita masuk pada sesi Ayo Berlatih. Halaman 7 ya. Pertanyaannya, apa ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Memiliki rangkaian 7 nada yang disusun, nada-nadanya berjarak atau mempunyai interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, bersifat riang gembira dan bersemangat, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Pertanyaan kedua, mengapa tangga nada C mayor disebut tangga nada natural? Jawabannya adalah karena tangga nada C mayor tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Oke, yang nomor 3 tidak perlu dijawab ya. Jadi kalian untuk muatan SBDP, kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Selanjutnya, pembelajaran kedua, ya halaman 7 sampai 8 muatan IPA, KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materinya adalah menjelaskan terjadinya siklus air.
Air merupakan sumber kehidupan di bumi ya. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Ya, tadi di pembelajaran 1 ya sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan siklus air ya. Nah, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, di sini pada pembelajaran kedua, tahapan siklus air adalah penguapan atau evaporasi, pengembunan, kondensasi, dan hujan, presipitasi. Ini tahapan siklus air ada 3. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan penguapan, pengembunan, dan hujan? Nah, ini ya. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Pengembunan, kondensasi, perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Sedangkan hujan, presipitasi, komponen penting dalam siklus air dan menjadi sumber sebagian besar air tawar di bumi. Nah, perhatikan penjelasan siklus air tersebut. Di sini ada sebuah gambar ya. Gambar tentang bagaimana dari penguapan menjadi presipitasi. Nah, di sini uap air menuju atmosfer ya. Uap air menuju atmosfer. Ini uap air ya, menuju ke atmosfer. Nah, maksudnya ini yang ada tanda panah. Nah, pada saat uap air menuju atmosfer terjadi siklus evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas, ya. Kemudian setelah mengalami penguapan air menuju atmosfer, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Nah, itu terjadi peristiwa kondensasi ya. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Dan kemudian aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Terjadi peristiwa presipitasi nih ya. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Ayo berlatih ya. Pembelajaran 2 halaman 8 muatan IPA. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Bagaimana proses terjadinya hujan di permukaan bumi? Jelaskan. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Ini adalah proses terjadinya hujan di permukaan bumi. Ya. Ada peristiwa evaporasi, kemudian menjadi kondensasi, peristiwa kondensasi, dan terakhir presipitasi. Nomor 2, apakah banyak air selalu tetap di permukaan bumi? Mengapa demikian? Air yang berada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. 3. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Panas matahari yang memanaskan air di permukaan bumi mengakibatkan air berubah menjadi titik-titik-titik. Hal ini terjadi pada tahap titik-titik-titik dalam siklus air. Jawabannya adalah uap menjadi uap, tahap penguapan evaporasi ya.
B. Titik-titik-titik akan naik ke atmosfer. Semakin tinggi uap air akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi awan. Tahap ini dinamakan titik-titik-titik. Jawabannya adalah uap air ya akan naik ke atmosfer. Nah, tahap ini dinamakan pengembunan atau kondensasi. Bagian C adalah awan yang terbentuk semakin banyak. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air, akan jatuh dalam bentuk titik-titik-titik. Tahap ini dinamakan titik-titik-titik. Jawabannya adalah hujan dalam bentuk hujan atau salju. Tahap ini dinamakan hujan atau presipitasi. Kita lanjut ya. Nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada masyarakat ya. Hujan salju ini ya. Pakai payung karena hujan dia. Hujan salju. Bagaimana proses terbentuknya salju? Nah, ini ya. Prosesnya sama seperti terjadinya hujan. Ya, prosesnya sama seperti terjadinya hujan. B. Tuliskan perubahan wujud yang terjadi pada proses tersebut. Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ada 3 perubahan wujud ya. C. Menurutmu, daerah permukaan bumi manakah yang dapat mengalami turunnya salju? Jawabannya adalah daerah permukaan bumi yang memiliki dataran tinggi dan pegunungan. Nomor 5 yang terakhir ya. Buatlah bagan sederhana mengenai siklus air. Setelah itu, jelaskan tiap-tiap tahap pada bagan tersebut. Nah, ini sama nomor 5 jawabannya seperti nomor 1. Ya. Nah, jangan lupa kerjakan di buku tulis. Soalnya tidak perlu ditulis ya, jawabannya saja. Baiklah, Session kita masuk dalam pembelajaran kedua, halaman 9, muatan bahasa Indonesia. KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materinya adalah menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi bagian pertama. Ya. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Ya, jangan lupa digarisbawahi ya. Ayo berlatih halaman 9 ya, muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan saksama. Nah, Losa akan bacakan, kalian dengarkan dengan saksama. Fenomena hujan es. Hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Dalam siklus air, hujan es termasuk dalam presipitasi. Jika kita mengamati proses terjadinya hujan, maka kita akan mengetahui bahwa hujan berasal dari uap air yang kemudian menjadi awan. Awan yang mengandung uap air tersebut turun menjadi butiran-butiran air yang disebut hujan. Hujan es biasanya disertai dengan angin puting beliung dan hanya sekitar beberapa menit saja, kemudian setelah itu akan kembali ke hujan air. Fenomena hujan es tidak hanya turun di wilayah beriklim subtropis, melainkan di wilayah tropis juga. Indonesia juga pernah mengalami fenomena hujan es. Sebenarnya, hujan es ini dapat kita ketahui melalui tanda-tanda tertentu. Hujan biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Turunnya hujan es dapat diprediksi dari sifat atau keadaan yang berada di sekitar kita. Pertama, hujan es yang disertai dengan angin kencang
biasanya terjadi pada saat peralihan iklim di Indonesia pada musim kemarau ke musim penghujan atau pancaroba. Kedua, satu hari sebelum hujan es turun, udara di lingkungan akan terasa sangat panas dan lembab. Hal tersebut kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penggumpalan awan hingga terbentuk awan yang berlapis-lapis sebagai tanda akan terjadinya hujan es ini. Ketiga, pada saat akan terjadinya hujan es, udara di lingkungan akan terasa dingin. Beberapa hujan es telah terjadi di wilayah Indonesia, seperti Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah lainnya. Ukuran pernah terjadi Indonesia bervariasi, mulai seukuran biji jagung hingga bongkahan es. Hujan es akan berbahaya jika ukuran es cukup besar, hingga mampu membuat kerusakan seperti rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Pertanyaannya adalah 1. Lengkapilah peta pikiran berikut berdasarkan informasi pada teks berikut. Nah, tadi teksnya ada 3 paragraf ya, berarti kita akan membuat setiap paragraf ya. Kita akan membuat peta pikiran paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Paragraf pertama. Hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Dalam siklus air, hujan es termasuk dalam presipitasi. Paragraf kedua, hujan es biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Turunnya hujan es ini dapat diprediksi dari sifat atau keadaan yang berada di sekitar kita. Dan kemudian yang terakhir paragraf 3. Beberapa hujan es telah terjadi di wilayah Indonesia seperti Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah lainnya. Ukuran pernah terjadi di Indonesia bervariasi, mulai seukuran biji jagung hingga bongkahan es. Nah, tadi ayo berlatih bahasa Indonesia, jangan lupa ya tulis di buku tulis. Haute Sessionman, pembelajaran tematik, tema 8, subtema 1, PB, pembelajaran 1 sampai dengan 2 telah selesai. Saya ingatkan, jangan lupa pembahasan soal tadi, ayo berlatih, tulislah salin di buku tulis ya. Soal-soalnya tidak perlu ditulis, jawabannya saja. Kalau ada peta pikiran, gunakanlah penggaris. Jangan lupa judul latihan dan tanggal ya, supaya kalian mudah dalam belajar. Nah, tidak bosan-bosannya Lause selalu ingatkan, dalam masa pandemi ini, ingat selalu menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. 好的，学生们再见，拜拜。